Baik, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada siang hari ini di link Zoom yang sudah saya berikan. Pada kesempatan hari ini, izinkan Dr. Abbas sehubungan dengan latsarnya Dr. Abbas nih berkaitan dengan sosialisasi penggunaan VR Form. Terkait dengan melaporkan data pasien KTPA. Jadi pada kesempatan siang hari ini Dr. Abbas akan mensosialisasikan cara penggunaan dari VR Form. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, supaya tidak ada kendala apapun, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin mengingatkan sambil mendengarkan Dr. Abbas, nanti jangan lupa isi absensi ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu dipersilakan Dr. Abbas untuk memulai share materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mulki. Terima kasih juga teman-teman sekalian, terutama perwakilan dari unit masing-masing ya, dari Loket, IGD, yang sudah menyempatkan hadir. Izinkan saya membagikan materinya. Window. From tab coba. Ada nggak? Ini langsung ada. Jadi soalnya ini. Ini kayaknya. Coba. Window. Coba. Ini lagi. Enggak ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Iya. Bukan. Udah kebuka ya, Dok? Bukan dulu. Nah. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar nggak? Suara saya apakah terdengar, teman-teman semua? Dengar dong. Ya, makasih. Oke, jadi izinkan saya untuk menjelaskan tentang Violence Report Form, VR Form. Jadi, latar belakang... Nggak jalan dia. Nggak jalan ya? Jalan nggak? Slide-nya apakah jalan ya? Apa macet ya? Macet ya? Macet. Macet. Aja. Ya, sorry dok. Stop sharing dari aku aja. Nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Lanjut kamu Ki. Ya, jadi oh ya, depan. Sudah, ya. Izin Pak baru mulai. Izin mungkin sebelum saya memulai ada arahan dulu dari Pak Agus selaku Kasat Pelayanan Medis. Kasih pelayanan medis. Persilakan. Saya persilakan kepada Pak Agus. Sini. Di sini. Udah sini aja. Iya. Suaranya Nggak aja.
Baik, terima kasih Dr. Sami Haji Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan sempurna, sehat walafiat, dan tentunya kita semua berkesempatan untuk ikut dalam acara ini. Yang saya hormati seluruh peserta yang hari ini ikut hadir, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus Dr. Abbas, ya. Ini hal yang baik. Tentunya ke depan kita bisa jadikan role model ya untuk penyelesaian beberapa problem atau masalah yang ada di unitnya, sehingga menjadi satu pertama lebih mudah, lebih bisa diawasi, dikendalikan, dan tentunya hasilnya bisa berdampak pada kemajuan dan kemudahan akses untuk rumah sakit Tanjung Priok. Dan sekali lagi tindak lanjutnya mungkin saya berharap kepada Dr. Abbas agar diselesaikan semua dengan penuh semangat dan nanti bisa diaplikasikan di RSUD Tanjung Priok, dan ini tindak lanjut untuk kita yang hadir maupun pegawai ya, untuk kita semua ini menjadi contoh. Kita juga bisa melakukan hal yang sama di unitnya masing-masing, bukan hanya Dr. Sami Haji, tetapi untuk kita semua, termasuk diri saya tentunya. Selamat Dr. Sami Haji Abbas dan kawan-kawan semuanya, teruslah berinovasi dan raihlah kita sesuai dengan mimpi-mimpi kita. Demikian selain ucapan terima kasih, mungkin tentunya permohonan maaf ya, kiranya dalam melakukan inovasi ataupun rangkaian kegiatan Dr. Abbas ada yang kurang berkenan. Tentunya secara prinsip saya adalah bagian dari beliau, artinya pimpinan di pelayanan, saya mohon maaf, dan agar dibantu untuk capaian beliau yang lebih optimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sukses Dr. Abbas dan sukses untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Pak Agus atas arahan dan masukannya. Insya Allah ini cuma hanya awal ya. Nah, saya membuka, mudah-mudahan dari teman-teman juga punya inovasi yang lebih baik dan lebih bermanfaat dibanding saya. Tapi mudah-mudahan saya bisa menjadi pembuka di awal acara saya ini. Izin saya lanjut ke materi. Jadi VR form berawal dari merupakan salah satu bagian dari pelayanan pasien KTPA. Ya, karena pasien KTPA itu tidak berhenti kita layani pada tata laksana medis, tetapi juga setelah itu harus mendapatkan pendampingan, entah itu berupa penanganan medis, pendampingan hukum, konseling psikologis, maupun bantuan rumah aman, dan koordinasi kepada P3. Dan dalam praktiknya, saya mendapatkan data tersebut dari unit loket yang kemudian saya follow up dan saya teruskan kepada P3. Namun, saya breakdown datanya dan saya temukan hanya 10,52% data yang sesuai target. Sesuai target ini memang disampaikan real time ya, kurang dari 24 jam setelah kunjungan pasien itu datanya bisa tersampaikan ke P3A. Nah, mungkin salah satu inovasi kecil yang saya buat di sini adalah membuat VR form sebagai solusi dari terlambatnya pelaporan data pasien KTPA. Next. Nah, ini mungkin salah satu contohnya. Jadi pasien berobat
tanggal 15 baru dapat infonya tanggal 27. Kayak ini pasien tanggal 13 baru dapat infonya tanggal 19. Nah ini yang 24 jam hanya 10,52%. Nah, jadi setelah mungkin banyak ya penyebabnya, tapi saya coba rangkum ke dalam 3 penyebab, yaitu ada kurangnya angka kepatuhan petugas dalam pelaporan data dan banyaknya juga data yang memang harus dilaporkan. Yang terakhir, belum efektifnya laporan data secara manual, metode yang ada ya melalui WhatsApp. Jadi dengan data tersebut, maka saya membuat inovasi kecil berupa QR Code yang terhubung ke Google Form untuk melaporkan data pasien KTPA, kemudian diberi namanya VR Form, seperti itu. Nah, izin, ini adalah bentuk dari VR Form. Jadi sebetulnya hanya scan barcode ya. Nah, VR Form itu formulir yang digunakan untuk melaporkan data pasien KTPA yang diakses lewat QR Code. Kenapa kita pilih VR Form? Karena efektif ya, dapat melaporkan data secara aktual, diaplikasikan menggunakan handphone. Kemudian VR Form melibatkan petugas loket sebagai edukator, pasien atau pendamping sebagai pelapor, dan PPT teratai sebagai penerima data. Kemudian diterapkan di RSUD Tanjung Priuk, khususnya di bagian loket ya, dengan nanti di backup petugas IGD, dan dilaksanakan mulai 1 Oktober 2025 sesuai dengan SPO pelayanan KTPA di RSUD Tanjung Priuk. Nanti akan saya sediakan akrilik ya di loket 1 dan di IGD juga 1, seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaannya, mungkin lebih ke pasien ya, layanan kesehatan yang dibutuhkan. Skip aja kamu, next aja. Nah, ini data-data pribadi sama seperti yang di loket biasanya diminta ya, cuman pasien mengisikan sendiri biar kita tidak terlalu banyak beban kerja di lapangan. Ini ada petunjuknya sedikit, nah, lanjut aja kamu. Ada data pelaku juga di sini, jadi mudah-mudahan bisa lengkap semua data yang diberikan di satu platform. Jadi tidak ditanya berulang-ulang, di loket ditanya, di IGD ditanya, pasien cukup menginput 1 kali saja. Nah, ini sebetulnya poin yang tadi menurut saya sih, saya yakin semua teman-teman menangkap ya. Jadi yang nanti men-scan itu adalah pasien atau polisi atau pendamping pasien gitu. Jadi tidak usah lagi nanti petugas loket melakukan register manual di kertas ya. Jadi kita hemat kertas juga. Jadi nanti bisa sama pasien. Nah, yang penting juga di sini ternyata setelah saya kemarin diundang untuk sosialisasi tentang jam kerja, ada perubahan terkait kriteria pasien KTPA. Yang pertama, yang dulu mungkin masih sama, ada kekerasan terhadap anak, di mana kekerasan terhadap anak ini tidak memandang siapa pelakunya. Namun, untuk kekerasan terhadap perempuan, dulu kan saya kasih kode kalau misalkan asmara ya, ternyata sekarang ada perluasan. Jadi kalau misalkan pasiennya posisinya sebagai korban, itu tidak memandang pelakunya. Dan korban di sini dia pasif ya, jadi tidak berkelahi, dia tidak aktif. Kalau dia sama-sama berkelahi itu sepertinya tidak bisa. Tapi kalau misalkan dia posisinya yang dipukuli, yang dihajar, yang istilahnya diberikan kekerasan, nah maka itu masuk dalam kategori korban, di mana korbannya pasif seperti itu. Nanti mungkin kalau bingung teman-teman di lapangan boleh kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ke tim PPT teratai, nggak apa-apa. Ini sama ya kayak tadi next aja. Nah, ini dengan adanya VR Form untuk di loket, seperti pelayanan pasien pada biasanya kan melakukan pendaftaran pasien. Cuman dulu kan harus membuat register pasien visum ya di kertas, ini tidak perlu lagi. Nanti cukup edukasi saja kepada pasiennya atau kepada pendampingnya atau polisinya, Pak tolong kalau mau visum scan dulu ya barcode-nya ini ya buat data visumnya ya gitu, supaya nah nanti setelah diisi sama pasiennya, perawat di IGD kan seperti biasa melakukan triase,
Dulu kan ada edukasi pemberian informasi, sekarang nggak usah, karena di dalam form itu juga sudah ada edukasi buat pasiennya. Yang penting di sini minta tolong ke perawat di triase IGD untuk melakukan pengecekan bukti sudah isi form apa belum. Jadi kan kalau kita isi Google Form kan di ending sudah ada responsnya, sudah ada kesimpulannya, submit, sudah merespon, sudah mengisi, nanti tolong ditunjukkan kepada petugas di IGD. Ya. Nah, kemudian dokter IGD juga dulu kan tetap melakukan tata laksana medis, termasuk visum, cuman juga tidak perlu saat ini sekarang tidak usah lagi memberikan informasi kepada P3A. Jadi nanti cukup dari kami saja, tim PPT Teratai yang akan menghandle lewat data yang sudah diisi oleh pasiennya seperti itu. Nah, untuk tim PPT Teratai yang tadinya melaporkan data sesuai register loket, sekarang tidak usah menunggu data dari loket, kita sudah punya database sendiri yang lebih real time, lebih aktual, harapannya seperti itu ya. Jadi bisa langsung dilaporkan di hari itu juga. Ya, saya rasa cukup sekian. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang saya tunggu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Abbas atas sosialisasinya. Izin untuk teman-teman di sini, ada yang ingin mau ditanyakan ke Dokter Abbas? Mungkin ada yang mau dibahas. Izin dok, mau nanya dok. Ya. Boleh, dengan siapa? Dengan Dupi Loket. Oh, luar biasa. Itu dong, Dupi nanya. Yuk. Dokter Abbas mau nanya dok, itu misalnya linknya nggak bisa diakses, itu ngadunya ke siapa ya dok ya? Kan ada bitlink itu. Kadang kan di scan kan, kadang nggak connect. Itu ke siapa, ke follow up-nya dok? Kalau nggak bisa diakses, ya mau nggak mau pakai manual lagi. Manual lagi ujung-ujungnya dok. Iya. Tapi sih saya sih coba selama berkala ini tiap hari saya trial sih nggak ada ini ya, nggak bisa diakses. Tapi mungkin Mas Dupi punya pengalaman ya, saya QR code ini jadi masukan juga buat saya. Ya. Nanti dilaporkan aja kalau misalkan ada kendala di lapangan, nanti kita coba perbaiki step by step lah. Gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada. Amin. Ya dok, makasih dok ya. Terima kasih. Dokter Abbas, kalau pasiennya nggak punya kuota gimana Dokter Abbas? Nah, itu sebetulnya kemarin kejadian saya trial. Kendalanya di situ. Nah, harapannya sih kalau yang bagusnya sih di lantai 1 ada WiFi ya buat pengunjung juga gitu. Tapi kemarin diakalinnya ya sudahlah, minta tolong Pak polisinya aja atau pengantar pasiennya. Kan nggak mungkin dari 3 HP orang yang hadir daftar itu semuanya kuotanya habis semua. Pasti satu minimal ada lah yang ini. Mungkin backupnya gitu Dokter Intan. Sementara next nanti buat nextnya mungkin kita punya WiFi lah di lantai 1 harapannya gitu. Terima kasih. Speaker. Mungkin pertanyaan yang sama dari Titik siapa nih? Mungkin Dokter Titus kali ya. Pokoknya ada yang bertanya nih, username-nya Titik. Pertanyaannya kemungkinan sama nih kayak Dokter Intan tadi ya. Nah, bagaimana nih solusinya bila korban tidak membawa handphone dan tidak ada pendamping? Jadi datang sendiri gitu dok. Gimana dok solusinya? Kita improve aja ya kalau ada pasien kayak gitu ya. Sebetulnya kan kalau sekarang jarang pasien visum nggak bawa pengantar gitu. Kalau misalkan memang terjadi ya kita improve aja di lapangan. Kalau misalkan realistis mungkin bisa pakai HP SPGDT aja, dipinjemin sebentar SPGDT buat pasiennya ngisi form itu di IGD. Ya, kalau misalkan solusi yang lainnya, kalau misalkan teman-teman mungkin luang mau minjamkan perangkatnya,
nggak apa-apa juga. Tapi menurut saya sih ya lebih baik yang SPGDT aja dipinjemin sebentar buat ngisi itu data pasiennya. Ya intinya improve aja di lapangan, koordinasi, komunikasi sih bisa lah kayak gitu diatasi di lapangan. Ya, teman-teman kan udah lama juga kerja di sini, pasti hal-hal teknis kayak gitu bisa lah, saya percaya bisa diatasi di lapangan. Oke, terima kasih. Oke, jadi intinya tergantung teknis ya dok ya. Teknis di lapangannya bagaimana bisa menggunakan handphone SPGDT atau handphone teman-teman yang mungkin apa misalnya handphone SPGDT sedang dipakai gitu ya dok. Pokoknya gimana di lapangan gitu ya. Pasti ada solusi. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman dari loket nih, Mbak Fadia, Mbak Melani, ada yang mau tanyakan nggak? Sudah cukup jelas, Dokter Rani, Kak Mirza, Oh iya, nggak ada ya? Oke, udah nggak ada nih Dokter Abbas yang ditanyakan. Kita foto bersama dulu ya. Oke, teman-teman, yuk kita open cam dulu, kita foto bersama dulu ya. Mana nih yang lain? Kak Dewi, Tuti, Kak Dian, Dokter Anissa. Nah, Dokter Lintan. Terima kasih Dokter Lintan. Kaulan. Yang lainnya, Kak Dian, Mas Dupi. Oke, kita mulai ambil foto ya. Kasih senyum terbaiknya. Senyum 32. Ya lagi ya. Ganti gaya. Ganti senyum. 1, 2. Oke. Terima kasih semuanya. Izin mengingatkan untuk isi link daftar hadir ya. Makasih ya waktunya untuk kehadirannya pada sosialisasi form VR-nya Dokter Abbas. Mudah-mudahan Dokter Abbas diberikan kelancaran dalam pelaksananya dan dapat diimplementasikan lebih mudah oleh teman-teman di lapangan. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ini ya. Dokter Abang. makasih Bas. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Sama ini masih dari satu.
Ini udah selesai ya guys? Ya kalau gue udah